Misano World Circuit pertama kali dibuka pada tahun 1972 di pesisir Adriatik, Italia. Misano telah menjadi tuan rumah Grand Prix dengan 3 gelar berbeda, yaitu Grand Prix Italia, Grand Prix San Marino, dan Grand Prix Emilia-Romagna. Misano, sebuah sirkuit yang bukan hanya sekedar lintasan balap, tapi juga monumen hidup bagi legenda MotoGP, Marco Simoncelli. Dari tikungan ikoniknya hingga sorak-sorai penonton di tribun, setiap detail di sirkuit ini punya cerita yang tak terlupakan. Namun, ada satu perubahan besar di tahun 2012. Sirkuit ini berganti nama menjadi Misano World Circuit Marco Simoncelli, sebagai penghormatan untuk mendiang pebalap muda berbakat Italia, Marco Simoncelli, yang wafat tragis di MotoGP Sepang 2011. Nomor keramatnya 58, kini abadi di dinding tikungan Misano. Sirkuit Misano memiliki panjang lintasan 4,2 km dengan 16 tikungan, 10 ke kanan dan 6 ke kiri. Trek ini terkenal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat yang selalu menguji skill pembalap. Lintasan ini juga punya tribun paling dekat dengan trek, membuat atmosfer balapan di sini terasa begitu intens. Tidak jarang sorakan penonton Italia membuat para pembalap merinding ketika melintas. Perpisahan emosional Valentino Rossi. Balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021 adalah penampilan terakhir Rossi di tanah kelahirannya, dan seluruh tribun berubah menjadi lautan warna kuning khasnya. Momen ini penuh dengan penghargaan dari para penggemarnya setelah balapan. Duel epik dan tipis antara Pecco dan Bestia membuat gebrakan luar biasa dengan menyajikan tontonan mewah. Ini merupakan Bestia versi terbaiknya. Ia sangat menakutkan saat itu. Penampilannya sangat luar biasa sampai membuat tim pabrikan Ducati khawatir. Dan tentu saja, setiap kali Misano menggelar balapan, nama Marco Simoncelli selalu disebut. Semua pembalap dan tim juga penonton akan selalu menghormatinya sebagai legenda. Marco Simoncelli, atau yang akrab dipanggil Super C, dikenal dengan gaya balapnya yang agresif, penuh semangat, dan menghibur. Bagi publik Italia, Marco bukan sekadar pembalap, ia adalah simbol keberanian. Kini, setiap tahun saat MotoGP tiba di Misano, suasana terasa berbeda. Ada rasa kehilangan, tapi juga kebanggaan. Nama Marco Simoncelli tetap hidup di hati para penggemar, dan lintasan Misano adalah rumahnya. Misano World Circuit Marco Simoncelli bukan hanya sirkuit balap. Ia adalah panggung sejarah, tempat lahirnya momen epik, dan monumen abadi bagi seorang legenda MotoGP. Jadi, ketika para pembalap melaju kencang di tikungan Marco Simoncelli, kita tahu, itu bukan sekedar angka, itu adalah jiwa dari seorang pejuang sejati. Salah satu sirkuit paling bersejarah dan penuh drama di kalender MotoGP. Sirkuit de Barcelona, Catalunya. Sirkuit yang terletak di Montmeló, Spanyol ini, selalu menghadirkan cerita-cerita yang tak pernah terlupakan.
Sirkuit de Barcelona Catalunya. Sirkuit ini didirikan pada 1989 dan lintasan utamanya memiliki panjang sekitar 4,7 km, 4.675 km untuk versi Grand Prix saat ini. Lebar sekitar 12 meter, serta memiliki 14 tikungan dengan konfigurasi 6 tikungan ke kiri dan 8 tikungan ke kanan untuk balapan MotoGP. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai sirkuit Catalunya. Didirikan 1989. Panjang lintasan sekitar 4,7 km, 4.675 km untuk versi Grand Prix. Lebar lintasan sekitar 12 meter. Jumlah tikungan 14 tikungan. Tikungan ke kiri ada 6. Tikungan kanan ada 8 dan trek lurus utama mencapai panjang 1047 meter. Sirkuit ini adalah salah satu yang tertua di kalender MotoGP dan menjadi tuan rumah balapan Grand Prix pertama pada tahun 1992. Dan sejak itu langsung masuk dalam kalender MotoGP. Trek lurus utamanya mencapai lebih dari 1 km, menjadikannya salah satu trek dengan peluang slipstream terbaik. Di sini, kombinasi antara kecepatan tinggi dan tikungan teknis benar-benar menguji keterampilan pembalap. Ada tikungan 1 yang jadi lokasi salib favorit, tikungan 3 yang panjang ke kanan menuntut kestabilan motor, serta sektor terakhir yang tricky, di mana pembalap harus pintar menjaga momentum. Sirkuit ini tidak hanya terkenal karena layoutnya, tetapi juga karena momen-momen epik yang terjadi di lintasan. Tahun 2009, duel legendaris antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Di lap terakhir, Rossi berhasil melakukan overtake luar biasa di tikungan terakhir, sebuah momen yang hingga kini disebut sebagai salah satu manuver terbaik sepanjang sejarah MotoGP. Tahun 2016, persaingan panas antara Marc Marquez dan Valentino Rossi kembali terjadi di Catalunya. Rossi tampil gemilang dan merebut kemenangan di tengah suasana emosional setelah kepergian tragis Lewis Salom di Moto2. Tahun 2022, Catalunya kembali jadi sorotan ketika Alex Espargaro melakukan selebrasi terlalu dini, mengira balapan sudah selesai padahal masih tersisa 1 lap lagi. Kesalahan itu jadi momen viral di seluruh dunia. Karena berada di Spanyol, Catalunya bisa dibilang sebagai rumah kedua bagi para pembalap negeri Matador. Nama-nama besar seperti Alex Crivillé, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Alex dan Pol Espargaro hingga saat ini yang memegang sirkuit Catalunya dan pemuncak klasemen MotoGP, yaitu Marquez Brothers. Semuanya pernah merasakan sorakan luar biasa dari fans Spanyol di tribun Catalunya. Atmosfer di sini memang berbeda. Ribuan fans memenuhi tribun dengan bendera raksasa, dari warna kuning khas Rossi, merah Ducati, hingga nomor 93 milik Marquez. Dukungan luar biasa ini sering jadi dorongan tambahan bagi para rider lokal untuk tampil maksimal. Balapan di Catalunya bukan perkara mudah. Para insinyur harus menyiapkan setup motor yang benar-benar sempurna. Trek lurus panjang menuntut top speed tinggi, tapi di saat yang sama, grip di tikungan cepat seperti tikungan 3 dan 9 juga sangat krusial. Sektor terakhir sering disebut sebagai penentu, karena siapapun yang keluar terlalu lambat dari tikungan terakhir akan dengan mudah disalib di trek lurus menuju garis finish. Itulah mengapa kemenangan di Catalunya selalu jadi bukti nyata kehebatan motor sekaligus skill rider. Memasuki musim 2025, Catalunya masih jadi salah satu balapan yang paling ditunggu. Ducati dengan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez tentu jadi unggulan, tapi Alex Marquez telah membuktikan dengan Pecco yang masih kesulitan. Yamaha juga tampil bagus dengan Quartararo yang podium di sprint. Pertanyaannya, apakah Marquez masih bisa juara di rumah Rossi setelah sang adik mematahkan rekornya di Catalunya? Satu hal yang pasti, Marquez mungkin akan melakukan berbagai cara untuk menjadi juara dunia di rumah Rossi.
setelah gagal menang di Catalunya. Setiap kali MotoGP datang ke Barcelona, Catalunya, kita selalu disuguhi drama, aksi salib berani, dan momen legendaris yang akan selalu dikenang. Di jantung pegunungan Styria, Austria, berdiri sebuah arena balap yang telah menjadi saksi duel-duel tak terlupakan. Red Bull Ring, sirkuit dengan panjang 4,3 km, 10 tikungan, dan kombinasi lintasan lurus yang membuat mesin MotoGP meraung sampai batas. Namun bukan hanya kecepatan yang membuatnya terkenal, tapi juga drama, rivalitas, dan momen-momen yang menegangkan hingga detik terakhir. Red Bull Ring pertama kali dibangun pada tahun 1969 dengan nama Österreichring. Pada era itu, sirkuit ini menjadi salah satu trek tercepat di dunia. Namun, faktor keselamatan membuat layoutnya diubah pada pertengahan 1990-an dan kembali dibuka dengan nama A1 Ring. Tahun 2011, Red Bull membeli dan memodernisasi fasilitas ini. Sejak saat itu, Red Bull Ring menjadi panggung tahunan MotoGP, memadukan karakter cepat, tikungan tajam seperti Turn 1 dan Turn 3, serta elevation change yang menantang kemampuan pengereman pembalap. Red Bull Ring, sirkuit yang terkenal dengan tikungan cepat, lintasan lurus panjang, dan drama yang tak pernah terlupakan. Tapi pada 16 Agustus 2020, dunia MotoGP menyaksikan salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah modern balap motor. Sebuah insiden besar yang melibatkan Johann Zarco dan Franco Morbidelli, yang nyaris mengubah jalannya sejarah. Red Bull Ring di Austria memang dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Tikungan cepat, jarak pengereman yang pendek, dan lintasan lurus panjang membuat kecepatan motor bisa mencapai lebih dari 320 km per jam. Musim 2020 sendiri penuh ketegangan. Karena pandemi COVID, jadwal balapan padat dan para pembalap tampil all out. Saat GP Austria 2020, duel sengit terjadi di tengah balapan antara Johann Zarco, Sponsorama Racing Ducati, dan Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT. Lap ke-9. Zarco dan Morbidelli berada di posisi tengah, bertarung memperebutkan posisi 8. Memasuki lurus menuju tikungan 3, Zarco berada di depan dan Morbidelli tepat di belakang. Di kecepatan lebih dari 300 km per jam, Zarco mengubah jalur agak ke kiri untuk mengamankan racing line. Namun, gerakan ini membuat Morbidelli kehilangan ruang. Motor Yamaha M1 miliknya menabrak bagian belakang Ducati Zarco. Tumbukan keras itu membuat kedua motor terlempar di lintasan, lalu terbang ke arah tikungan dengan kecepatan tinggi. Saat itulah momen mengerikan terjadi. Motor Zarco dan Morbidelli terpental melintasi jalur tikungan 3, tepat di depan Valentino Rossi dan Maverick Viñales yang sedang menikung. Motor Morbidelli melintas hanya beberapa sentimeter di depan kepala Rossi. Sedangkan motor Zarco melayang tepat di antara dua pembalap Yamaha itu. 1 detik saja terlambat, bencana besar bisa terjadi. Valentino Rossi kemudian berkata, "Itu momen yang menakutkan. Saya melihat kematian tepat di depan mata." Setelah insiden, balapan dihentikan sementara. Red flag. Kedua pembalap, Zarco dan Morbidelli, dibawa ke pusat medis. Untungnya, tidak ada cedera serius, meski kecepatan tabrakan itu sangat tinggi. Namun, perdebatan panas pun muncul. Morbidelli menuduh Zarco tidak punya rasa hormat di lintasan. Sementara Zarco membela diri, menyebut bahwa ia tidak bermaksud menghalangi, dan itu murni insiden balap. Insiden ini menjadi titik balik penting dalam diskusi keselamatan MotoGP. Dorna memperketat regulasi jalur balap di area kecepatan tinggi. Red Bull Ring pun sempat dimodifikasi pada 2022, menambahkan chicane di area sebelum tikungan 3 untuk mengurangi kecepatan. Bagi para penggemar, momen itu menjadi bukti bahwa di balik kecepatan dan kemegahan MotoGP, ada bahaya besar yang selalu mengintai. MotoGP adalah dunia di mana sepersekian detik bisa memisahkan antara kemenangan dan bencana.
Insiden Zarco Morbidelli di Red Bull Ring adalah pengingat bahwa nyali para pembalap ini berada di level yang tak tertandingi. Karena setiap mereka turun di lintasan, mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya. Musim 2025 akan jadi tahun bersejarah bagi MotoGP. Setelah lebih dari 30 tahun absen dari Hungaria, akhirnya balapan roda 2 paling bergengsi kembali ke negeri Danube. Dan kali ini, bukan di Hungaroring, melainkan di rumah baru, yaitu Balaton Park Circuit. Hungaria terakhir kali menggelar Grand Prix pada tahun 92. Sejak itu, MotoGP seperti hilang dari radar kawasan Eropa Timur. Namun mimpi itu kembali menyala ketika proyek Balaton Park dimulai. Terletak tak jauh dari Danau Balaton, salah satu destinasi paling ikonik di Hungaria, sirkuit ini dirancang sebagai fasilitas motorsport modern dengan standar internasional. Balaton Park memiliki panjang 4,1 km dengan 17 tikungan, 10 ke kiri 7 ke kanan. Trek ini memadukan kombinasi sektor cepat dan teknis. Ada lintasan lurus utama sepanjang 668 meter, yang akan jadi tempat sempurna untuk slipstreaming MotoGP. Namun setelah itu, pembalap akan langsung diuji dengan sektor berliku yang menguras konsentrasi. Balaton Park didesain agar penonton bisa menikmati aksi dari berbagai titik dengan visibilitas luas. Masuknya Balaton Park ke kalender MotoGP 2025 adalah langkah strategis. MotoGP memperluas basis fans di Eropa Timur setelah sukses di Austria dan semakin populer di negara-negara sekitarnya. Selain itu, trek baru berarti tantangan baru. Tidak ada data lama, tidak ada template setting. Semua tim harus mulai dari nol. Dan biasanya, inilah momen lahirnya kejutan besar. Bayangkan Marc, Alex, dan Pecco dengan Ducatinya yang kuat di trek lurus. Juga ditambah Marc dengan gaya late braking khasnya di tikungan tajam. Atau Quartararo yang akan mencoba mengimbangi dengan Yamahanya di sektor teknis. Balapan pertama di sirkuit baru seringkali penuh drama. Entah crash tak terduga, duel last lap, atau bahkan pemenang kejutan. Balaton Park bisa jadi salah satu highlight musim ini. MotoGP di Hungaria bukan lagi mimpi. Balaton Park siap menyambut dunia. Dan sejarah baru akan ditulis pada tanggal 24 Agustus 2025. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi juara perdana MotoGP Hungaria di Balaton Park? Apakah nama besar seperti Marc Marquez, Pecco, Quartararo, Martin, atau justru ada pahlawan kejutan? Satu hal yang pasti, Balaton Park akan jadi panggung baru bagi drama epik MotoGP. Panggung ini dalam genggaman Marc Marquez, kenapa demikian? Melihat dari kekuatan Marc dengan Ducatinya yang tak terbendung, ditambah sirkuit ini yang memiliki lintasan panjang dan banyak tikungan ke kiri, yang notabene-nya keahlian Marc Marquez. Jadi, Marc akan diunggulkan dalam panggung ini meski tak ada template data dan memulai dari nol.